Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Nurul Fauzia dari kelas 2 DPGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang perpindahan kalor secara konveksi. Teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kita telah banyak menjumpai perpindahan panas. Misal, saat kita mengaduk minuman panas menggunakan sendok logam, saat kita memasak air, dan saat kita menyalakan api unggun. Nah, banyak sekali hal yang telah dilakukan. Namun, ada beberapa hal yang belum kita ketahui bahwa itu termasuk ke dalam perpindahan panas apa. Dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu benda, maka digunakan suatu besaran yang disebut dengan suhu atau temperatur. Jadi, suhu atau temperatur adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Alat untuk mengukur suhu disebut dengan termometer. Kalor dan suhu tidaklah sama. Kalor adalah salah satu bentuk energi, yaitu energi panas. Jumlah panas dapat diukur dalam kalori. Nah, panas dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu rendah. Lalu, bagaimana ya panas dapat berpindah? Nah, panas dapat berpindah melalui 3 cara. Salah satunya yaitu perpindahan panas secara konveksi. Nah, di sini saya akan menjelaskan perpindahan panas secara konveksi. Yuk, cari tahu. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat penghantar yang disertai dengan perpindahan bagian-bagian zat itu. Nah, pada umumnya, zat penghantar yang digunakan berupa zat cair dan gas. Konveksi terjadi pada saat kita merebus air. Air yang dekat dengan api akan mendapatkan panas sehingga air menjadi lebih ringan. Air yang panas akan naik ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Demikian seterusnya. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai peristiwa konveksi yang terjadi pada perebusan air, nanti di akhir video saya akan mencoba mempraktikannya. Nanti bisa dilihat ya bagaimana proses perpindahan panas secara konveksi melalui perebusan air. Selain itu, perpindahan panas secara konveksi menyebabkan terjadinya angin darat dan angin laut. Nah, angin darat dapat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara yang ada di laut. Sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara di darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Angin laut dapat terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas sehingga udara yang naik. Nah, karena keadaan tersebut, pada malam hari nelayan berangkat untuk melaut dan pada pagi atau siang hari mereka kembali ke daratan. Nah, untuk yang selanjutnya, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa saya akan mempraktikkan proses perpindahan panas secara konveksi dalam merebus air. Di sini, panci yang terisi oleh air dingin kemudian dipanaskan di atas kompor. Secara bertahap, air bagian bawah akan menerima panas dari dasar panci. Lalu ketika suhu air yang ada di bawah semakin tinggi, maka air tersebut akan naik ke atas karena terjadi perbedaan massa jenis yang dipengaruhi oleh suhu. Ketika air yang bawah naik ke atas, panas atau kalor juga akan dibawa ke atas dan tersebar pula di bagian-bagian terdekatnya. Begitu terus berulang ketika air mengalami perubahan suhu. Jadi, ketika kita melihat air yang direbus itu bergulung dari bawah ke atas atau mendidih, proses inilah yang terjadi.
Bagaimana? Mudah kan? Nah, jadi kesimpulannya, konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat-zat penghantar yang disertai dengan perpindahan bagian zat-zat itu sendiri. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena di sini saya juga masih belajar. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sukses selalu dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.